Di era di mana sukses diukur dari angka, like, followers, omset, dan aset, kita sering terjebak dalam perlombaan tanpa akhir. Promosi kerja, buka bisnis, beli rumah baru, atau investasi. Semua itu sering dipandang sebagai tanda seseorang berhasil atau sukses. Bahkan banyak orang Kristen memiliki pandangan bahwa kekayaan adalah bukti berkat Tuhan. Sehingga mereka yang hidupnya susah malah merasa bersalah atau aduh seperti kena hukuman. Tapi tunggu dulu, apakah benar demikian? Apakah benar kekayaan adalah penanda kerohanian? Atau sebenarnya Tuhan punya definisi lain tentang kesuksesan? Nah, di episode hari ini kita akan mengupas secara praktis dan alkitabiah. Bagaimana sih seharusnya orang Kristen melihat sukses, kekayaan, karir, dan ambisi tanpa rasa bersalah, tanpa terikat, dan tanpa terseret oleh mentalitas dunia. Sebelum kita mulai bincang-bincang lebih dalam, jika Anda saat ini sedang bergumul dengan keuangan, pekerjaan, bisnis, atau ya aku butuh teman curhat, silakan. Anda butuh didoakan, hubungi kami di 0811 9914 240 atau melalui WhatsApp 0822 1500 2424 ada di layar saat ini. Dan sekarang saatnya kita belajar bersama seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pengalamannya dahsyat. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Johan Lemoindong. Pasti banyak yang gak asing dengan beliau ya. Karena pengajian beliau tuh bisa dijumpai di bergereja, platform media sosial, atau bahkan mungkin komunitas persekutuan doa. Oke, kita sapa beliau. Shalom Pak Johan, Pastor. Shalom Andi, apa kabar? Puji Tuhan. Ya. Baik Pak Johan. Ini kita mau belajar nih dari yang berpengalaman. Kan ada orang menganggap begini, kekayaan itu tanda berkat. Ada juga menganggap kekayaan itu ya pencapaian rohani. Tapi kalau kita kembali lagi menurut kebenaran firman Tuhan atau Alkitab, sebenarnya definisi sukses atau kaya bagi kita orang Kristen sebenarnya seperti apa sih? Silakan. Iya, tidak melulu kita mengatakan bahwa kesuksesan atau keberhasilan itu adalah kunci atau adalah standar ya bagi orang yang katakanlah berhasil di dalam hidup ya, ataupun mengatakan bahwa dia dikenan oleh Tuhan, tidak seperti itu. Tetapi Alkitab mendukung orang yang berhasil atau orang yang sukses seperti ini dalam Mazmur pasal yang pertama. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Alkitab katakan itu. Jadi yang tidak berjalan. Jadi apa saja yang dia lakukan, Alkitab katakan di bagian akhir ayat 3 itu bisa dikatakan berhasil. Jadi yang bukan hanya berjalan menurut nasihat orang fasik, artinya dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua itu bicara tentang nasihat. Nasihat itu adalah sesuatu yang bisa didengar. Jadi yang kedua ini bicara tentang pendengaran kita. Kita tidak sendengkan telinga kita untuk orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Dan Alkitab juga berkatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi pribadi yang anti, tidak kompromi dengan dosa, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dia tidak mengiyakan dosa itu, dia harus justru melawan dosa itu. Bahkan Alkitab juga katakan dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya bahwa kita harus berhati-hati di dalam pergaulan kita sehari-hari. Dan Alkitab juga mengatakan sebaliknya, dia selalu suka, he fond of ya, akan Taurat Tuhan. Hari ini kita melihat itu akan Alkitab, Bible, kitab suci, ya, Injil, orang yang percaya. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bicara tentang bagaimana orang bisa meditate, ya, orang bisa melihat dalam hatinya, selalu berpikir tentang kebenaran firman Tuhan atau tentang hidupnya. Terus dia bandingkan dan dia lihat apakah aku sudah benar atau aku salah. Kalau aku salah di dalam hal ini yaitu selalu berjalan dan selalu mendengar nasihat orang fasik dan selalu ada di kumpulan orang-orang berdosa, kumpulan pencemooh dan selalu setuju dengan orang berdosa,
maka akibatnya adalah keberhasilan dan kesuksesan itu akan menjauh dari kita. Itu kata Alkitab. Oke. Sebaliknya, Alkitab juga katakan kalau saya dan Anda itu berani menyukai, ya, fond of, menyukai, berani menyukai, yaitu firman Tuhan, bahkan merenungkan, ya, ada di dalam kepala kita, ada di dalam perenungan kita, ada di dalam pengingatan kita, bukan hanya pada saat kita susah, atau bukan hanya pada saat kita bergembira, tapi Alkitab katakan day and night, jadi siang dan malam. Langsung dikonotasikan, saya dan Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi artinya bukan pohonnya yang hebat, tetapi air yang mengalir, ya, di tepi, ya, dekat pohon itu yang hebat. Artinya Roh Kudus, Roh Allah sendiri, ya, yang selalu membasahi kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita tidak pernah jauh, ya, saturate bahkan, ya, yaitu selalu bersama-sama, selalu ada di dalam kebersamaan dengan Tuhan, manunggal dengan Tuhan. Maka yang terjadi adalah buah-buah, ya, buah-buah kemenangan itu ada pada orang tersebut. Bahkan tidak layu daunnya, dalam keadaan apapun dia tetap bersinar, dia tetap bercahaya, cahaya bagi negeri, cahaya bagi negara, kan? Maka kita bisa melihat, ya, apa saja yang kau perbuat. I feel God, apa saja yang Anda perbuat, apa saja yang kita perbuat, itu adalah kesuksesan. Oke. Tapi kalau bicara mengenai kehidupan orang Kristen sekarang ini kan seakan-akan nggak berani punya ambisi. Karena nanti kalau punya ambisi dikira ngejar karir, ngejar kekayaan. Nah sebenarnya kan ambisi itu kan sesuatu yang memang dibutuhkan dalam kehidupan seseorang untuk bisa bertumbuh menghadapi masyarakat yang walau memang secara umum inilah masyarakat yang memang serba materialistik. Nah pertanyaannya adalah, apakah mengejar karir kita dan kekayaan kita berdasarkan ambisi yang ada pada diri kita itu apakah salah? Nah, jika memang itu tidak salah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa membedakan gitu antara ambisi ini sehat apa enggak? Apakah ambisi ini mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan atau justru kita menjauh dari Tuhan? Nah, silakan penjelasan Anda, Pak Johan. Iya, ambisi itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Ya, ambisi itu adalah sesuatu yang sebetulnya kita akan raih di masa depan. Alkitab juga mendukung bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jadi sukses, kata Alkitab, memang dimulai dengan satu kemauan. Kemauan untuk bekerja keras, kemauan untuk melepaskan kemalasan, kemauan untuk berdiri bersama dengan Tuhan, kemauan mau diajar, dibentuk oleh Tuhan. Dan itu perlu ambisi, satu ambisi jadi ambition. Jadi sesuatu yang mendorong saya dan Anda untuk bekerja lebih lagi kuat, berusaha lebih lagi hebat. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa nggak kerja maka nggak makan. Jadi orang yang tidak bekerja sesungguhnya atau tidak punya satu pendapatan yang biasa, saya yakin dan percaya, jangan berharap Alkitab katakan dia bisa makan. Oleh sebab itu, saya dan Anda harus memiliki satu pekerjaan. Dan bahkan saya berani berkata juga melayani Tuhan itu adalah satu pekerjaan. Ya. Pekerjaan yang tentunya, ya, banyak sekarang dipakai oleh banyak orang. Tapi ada dua perkara yang penting. Ada orang yang melayani Tuhan full timer, ada orang yang melayani Tuhan tapi part timer, tapi sekaligus dia memiliki pekerjaan. Dua-duanya adalah jalur yang baik dan yang benar. Nah, dalam dua hal itu saya dan Anda harus ingin maju. Kalau tidak punya ambisi, maka saya dan Anda tidak punya lagi satu impian, tidak memiliki lagi satu cita-cita. Tapi kalau ambisinya itu berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan, bahkan ketika kita bekerja melayani Tuhan juga berlebih-lebihan, dengan meninggalkan keluarga, melupakan bahwa kita masih ada dalam satu pernikahan, ada banyak terjadi seperti itu, ya. Jadi sesuatu yang namanya ambisi adalah sesuatu yang wajar, tetapi tidak berlebih-lebihan sehingga menjadi, maafkan saya dengan tanda kutip, jadi crazy gitu, ya. Menjadi orang yang tidak bisa diatur gitu, sudah.
Maunya hanya untuk pekerjaan daging dan daging dan daging. Hanya cuma buat tubuh, tubuh, dan tubuh. Itu yang berbahaya. Oke, Pak Johan, sekarang ini kan banyak yang bingung nih. Ini ayat ini, oh ini mendukung kemakmuran nih, jangan. Tapi Ya. ayat ini nih yang benar nih, memperingatkan tentang bahaya cinta uang. Bagaimana kita bisa mengajarkan keluarga, anak-anak, bahkan rekan-rekan kita yang juga melayani ya, untuk bisa menemukan balancing yang benar-benar sehat, jadi tidak tersesat dengan ke pusat ekstrim prosperity gospel atau poverty gospel. Apa yang harus dilakukan, langkah-langkah praktisnya seperti apa, Pak Johan? Kita melihat bahwa actually Ayub itu hidup makmur dalam kebenaran firman Tuhan, betul? Betul. Dia hidup makmur. Tetapi ketika iblis lihat itu semua, maka timbullah rasa iri, ingin menjatuhkan Ayub. Dan Anda lihat, apakah Tuhan melarang? Tidak juga. Karena dia tahu siapa Ayub sesungguhnya. Dia bilang, kau boleh ambil segala sesuatu dari Ayub, tapi nyawanya tidak. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa Alkitab juga mendukung tentang orang yang, saya tidak mengatakan hidup di dalam hedonisme ya, atau di hedonisme gitu seperti itu, atau hidup berlebih-lebihan. Tetapi kalau kita hidup diberkati, saya pakai kata itu cukup gitu ya. Maka saya yakin dan percaya bahwa itu didukung oleh Tuhan. Dan Anda lihat, dengan melalui penderitaan juga, melalui juga kita bisa keluar jadi pemenang. Dan orang yang menang di hadapan Tuhan, Anda lihat 2 kali lipat lagi diberkati. Amin. 2 kali lipat lagi diberkati. Berarti Tuhan tidak anti kemakmuran. Tuhan mendukung supaya anak-anak Tuhan tuh hidup makmur, hidup cukup, berlimpah. Tetapi ketika dia sudah diberkati, jangan pernah lupa juga bahwa dia juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, boleh nggak Pak Johan kalau misalnya kita sebagai pelayan atau sebagai anak Tuhan melalui media sosial, kita mengabarkan pencapaian kemakmuran kita di media sosial. Kalau misalnya boleh, kira-kira seperti apa? Kalau nggak boleh, bagaimana? Karena satu sisi teman saya bilang gini, ini kok dia sekarang udah bisa begini sih? Jadi kayak iri gitu loh. Saya melihat kok kayaknya bahaya ya kalau jadi begini seperti ini. Tapi kalau saya tanya orangnya, apa itu nggak flexing? Enggak, saya lagi menyaksikan bahwa inilah hidup dalam Kristus, saya taat dan ini yang Tuhan kasih. Nah, untuk bisa menjembatani ini supaya tidak menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan di internal tubuh Kristus, bagaimana untuk bisa membandingkan diri dalam hal kesuksesan, kekayaan, pencapaian tanpa kita harus mendapatkan bahayanya, karena kalau enggak nanti kita jatuh seperti iblis yang iri juga gitu, sehingga kan. Nah, tapi sisi lain ada dorongan untuk aku tuh mau bersaksi gitu, untuk menunjukkan bahwa inilah cara Tuhan memberkatiku. Nah, bagaimana Pak Johan penjelasannya? Ya. Untuk menyaksikan bahwa Tuhan memberkati kita itu satu sisi, tetapi untuk memamerkan itu sisi yang lain, itu sisi yang berbeda. Dan untuk hal itu yang tahu adalah Tuhan itu sendiri dan orang itu sendiri. Jadi kalau memang itu berlebih-lebihan, saya katakan begitu, sesuatu yang kata orang Belanda bilang feel ya telat gitu, itu telat juga dalam bahasa Belanda, itu sangat tidak menguntungkan. Tetapi kalau menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati tanpa harus flexing, tanpa harus yang tadi Anda bilang tuh Andi, memamerkan, itu adalah sesuatu yang saya tidak alkitabiah, karena Kristus sendiri tidak pernah memamerkan itu. Justru yang dia lakukan adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menghancurkan kuasa iblis. He demonstrated the power, ya of course, karena terlihat oleh orang. Tetapi banyak juga yang membenci dia, bahwa katanya dia itu blasphemy atau dia itu melakukan sesuatu yang dari iblis ya, dari kegelapan begitu. Tapi Yesus mempertontonkan itu untuk merubah orang, untuk memberkati orang. Jadi kalau di media sosial, menurut hemat saya, ya tidak harus dipamerkan. Dan kata pamer itu konotasinya juga ya kan agak sedikit nggak baik gitu kalau di media sosial. Tapi bersaksilah dengan sesungguhnya, bersaksilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang kalau kita lakukan itu ada pro dan kontra, ada pro dan kontra. Tapi
kalau kita tahu bahwa itu dari Tuhan ya kita jalan terus, it's okay ya. Karena begini, urusannya dengan Tuhan. Kalau saya bersaksi bohong, kalau saya bersaksi kan ada juga komentar-komentar di media sosial katanya, wah ini pendeta ngomong bohong, ini dongeng. Nah, saya melayani Tuhan 50 tahun dari umur 12 tahun ya. Dan saya jadi full timer itu selama 26 tahun. Jadi saya mau katakan itu urusan saya dengan Tuhan. Kalau saya salah, kalau saya berdosa, Tuhan akan hukum saya sebesar-besarnya. Ini pekerjaan Tuhan. Pekerjaan dunia saja kita melakukan kesalahan tidak boleh banyak-banyak, 2-3 kali aja sudah dipecat. Apalagi kalau kita menyaksikan tentang dongeng atau kebohongan demi kebohongan, terus bisa bertahan 50 tahun, terus orang bilang gini, oh nanti pada saatnya. Enggak juga, saya juga tidak akan pernah menolak itu, tapi saya hanya mau katakan bahwa ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kita bisa melihat benar atau tidak dari buahnya, Andi. Dari buahnya dalam kehidupannya kesehari-hari. Kita bisa lihat itu. Ini menjawab yang Pak Johan sampaikan, menjawab beberapa keluarga yang semakin yakin dan semakin setia ngikutin sosmednya Pak Johan nih. Oke, dalam konteks keluarga Pak Johan, sekarang ini kan orang tua nih tantangannya besar. Berkompetisi dengan derasnya arus di sosial media, karena dunia juga berusaha mendidik anak-anak kita untuk bekerja keras, juga untuk berprestasi juga gitu loh. Tapi masalahnya kan ada dua perbedaan. Yang satu, kita firman Tuhan mengatakan bahwa tetaplah rendah hati dan memprioritaskan Tuhan. Sementara dunia dunia mengcounter dengan begini. Ya kalau kamu merasa puas dengan pekerjaanmu, itu wajar karena itu kepuasan dirimu, siapa lagi yang bisa memuaskan hatimu. Dan ya kalau semua serba Tuhan, kapan kerjanya? Nah, untuk bisa menetralize ini, lalu ini bisa menjadi sebuah didikan yang benar bagi anak-anak kita supaya kita tidak kehilangan generasi. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak Johan? Hal yang pertama, kalau saya sebagai orang tua, istri saya, kita sepakat bahwa first of all kita harus libatkan Tuhan di dalam pendidikan anak-anak atau mendidik anak-anak. Itu tidak bisa tidak. Harus kita ajar mereka di dalam Tuhan. Jadi pada saat, bahkan pada dua anak saya pada saat belum lahir ke muka bumi, saya sudah pegang anak saya tentunya melalui perut istri saya, dan selalu saya berdoa untuk mereka sebelum lahir. Jadi pada saat mereka dilahirkan, mereka sudah dikuduskan begitu, karena doa saya menyertai mereka bahkan sebelum keluar dari perut ibunya. Dan yang kedua, kita harus bawa dalam Tuhan, harus. Dan itu harus menjadi satu acuan yang paling penting. Kenapa demikian? Karena selama mereka menjadi anak kita, itu berarti Tuhan sedang menitipkan sesuatu berkat kepada kita. Dan kita harus kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dia harus diajar sedemikian rupa. Kita akan berdebat dengan mereka. Dan ada saja perkataan-perkataan yang mungkin mereka tidak terima, tapi selama mereka masih ada di rumah kita ajar dengan baik. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendukung kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, jangan hanya cuma berbicara, tapi jadilah role model. Jadilah teladan buat anak-anak. Mereka akan itu daily habit, sehari-harian. Mereka boleh diajar, mereka boleh mendengar perkataan kita, tapi satu hal, Andi, orang yang berkata-kata seperti itu, dia harus yang memulainya terlebih dahulu. Dia harus hidup benar. Semuanya harus dimulai dari aku dulu ya. Amin. Dia harus hidup, dan anak-anak lihat gitu. Saya bilang sama anak-anak saya umpama kata, jangan ngerokok ya, tapi sambil merokok gitu. Impossible mereka terima itu, impossible. Atau saya bilang gini, nih jangan minum yang kayak begini lihat papan, akhirnya jadi hancur gitu kan. No. Tapi singkirkan itu semua, dan mereka menjadi penonton, spectators. Mereka akan lihat gitu ya, mereka akan lihat bener nggak. Terus jangan keluar malam, sedangkan bapaknya nggak pulang-pulang. Jangan judi, jangan narkoba. Saya nggak sentuh itu, dan ketika saya mengajar anak-anak saya bisa bilang, Papa nggak sentuh itu. Jadi kamu don't do it, jangan lakukan itu. Ya mungkin ada yang bilang begini Pak Johan, iyalah Pak Johan Lumoindong kelihatan orang tua yang tidak pernah tertekan secara finansial, barangkali. Karena sekarang ini banyak banget orang tua yang ngomong, aduh ini finansial, ini benar-benar sebuah tekanan yang nyata dan benar-benar gila-gilaan gitu. Praktikalinya, langkah praktis dan rohani untuk jaga hati tetap bersyukur supaya bisa jadi role model yang bisa dijadikan total dan buat anak-anak.
sekaligus Amin. kita Amin. mengajarkan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan keluarga. Dari sisi orang tua, Iya. untuk Iya. menjadi pembekalan bagi anak, apa yang Anda lakukan? Iya. Jadi banyak orang melihat secara finansial cukup. No, itu kan terjadi sekarang karena Tuhan cukupkan setelah berpuluhan Amin. tahun ya. Amin. Saya boleh menikmati kebaikan Tuhan. Tapi waktu awal-awal mereka dilahirkan tahun 93 dan 95, oh, it's very very hard ya. Saya tidak ada dalam situasi itu, Otnil. Untuk makan aja sulit sesulit-sulitnya. Kami harus berempat kalau orang pernah dengar kesaksian saya. Tapi saya jalani itu dan mereka tidak pernah mendengar. Nah, sekali lagi di kiri kanan saya ini ada anak saya sambil mendengarkan. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang negatif, memaki, bahkan anti Tuhan. Justru sebaliknya saya berkata, baiklah. Kalau memang kita menerima seperti ini, kita terima, jalani aja, nanti satu saat pasti Tuhan akan memberkati. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena ibu saya mengajarkan seperti itu. Walaupun banyak netizen bilang ibunya melulu, saya lihat di bawah Tuhan kan nggak di depan kita, Andi, ya kan? Iya, Oleh betul, sebab itu betul, saya bilang, dia role model buat saya. betul. Dia teladan buat saya. Iya, Jadi itu menjadi sesuatu betul, yang bukan hanya bayang-bayang, betul. yang kelihatan hari-hari gitu. Iya. Dan kalau saya dan Anda berani menghadapi itu, saya yakin dan percaya cepat atau lambat lah. Waktunya Tuhan itu bukannya cepat atau lambat, tapi tepat pada waktunya. Amen. Amen. Kita, ya. Ini saya Jadi sedang kalau- lihat buahnya nih, buah dari teladan sang ibu. Iya. Wow, Jadi dahsyat. jembatannya adalah apa? Jembatannya adalah proses itu. Iya, Kita harus iya. berani diproses dengan 3 hal kan kata Yesus apa? Take up your cross, pikul salib. Exactly. Ada banyak orang nggak mau susah, Andi. Iya, iya. Ada banyak orang nggak mau take the cross up gitu, nggak Iya, mau. iya. Bahwa itu adalah sesungguhnya salib saya, salib Andi gitu. Ya kalau Betul. Tuhan bilang Amen. jalan kaki dulu, kalau Tuhan bilang ya udah makan aja yang engkau ada hari ini, ya udah tanpa berkeluh kesah. Jadi take up the cross. Saya dapat anak 2 ya saya take up the cross. Saya tetap menjalankan pekerjaan saya, mencari nafkah kan gitu ya. Terus sekarang melayani Tuhan dengan catatan begini. Kalaupun saya nggak pernah seumur hidup saya sampai hari ini terus bilang saya punya persembahan kasih harus segini, harus nggak pernah. Saya kalau diundang dimanapun, siapapun ya, kemanapun, saya oke aja. Istri saya nggak pernah terapkan itu. Ada banyak hal yang tidak perlu saya ceritakan. Ada banyak begitu. Tapi saya berani pikul. Saya pikir gini, ini salib saya. Orang melayani Tuhan kok harus pakai bayaran gitu loh. Orang melayani Tuhan kok harus pakai take and give. Enggak lah. Melayani aja Tuhan cukupkan kan. Kalau memang harus jalan kaki, dulu jalan kaki. Tapi Tuhan nggak pernah suruh kita jalan sampai 200 kilo, Andi. Ya kan? Karena percobaan itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan yang kedua bukan hanya itu, bayar harga dong. Kan Yesus bilang itu, bayar harga dong. Ya? Jadi dalam keadaan susah itu, ya bayar harganya. Ini yang Pak Johan sampaikan ini akan menjadi salah satu tokoh yang bisa dijadikan contoh juga buat para calon-calon hamba Tuhan yang masih muda-muda, sehingga mereka tidak mundur dalam pelayanan hanya karena masalah proses yang begitu panjang. Karena saya lihat almost 50 years, this a long process ya. Keep moving forward, never look back. Saya lihat always face it semua, segala sesuatu. Masa-masa susah itu akan dijadikan kesaksian demi kesaksian. Jadi hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan akan punya banyak kesaksian. Kenapa di masa-masa sulit mereka? Amin. Oke. Sekarang kita kembali ke Alkitab. Perjanjian Lama tadi sudah ada Ayub. Ada nggak sih tokoh selain Perjanjian Lama, kalau ada yang mau ditambahkan? Ada juga tokoh di Perjanjian Baru yang mungkin bisa menjadi salah satu contoh untuk setiap anak-anak Tuhan. Oh, inilah tokoh yang diberkati Tuhan. Oh, inilah tokoh yang dimana secara materi tidak pernah takut yang namanya bangkrut, tapi lebih justru hidupnya itu takut akan Tuhan, malah semakin dipelihara dan diberkati. Nah, ada tokoh siapa saja yang mungkin Pak John bisa bagi, lalu kemudian apa saja yang bisa kita pelajari dari mereka? Saya suka dengan tokoh yang namanya Ishak. Anda lihat bagaimana Ishak pada zaman dulu kan bebas untuk menikah, ada beberapa istri. Ishak tetap satu loh. Jadi dari sana saya bisa melihat sesuatu yang indah dalam hidupnya. Yang kedua, Anda lihat Kejadian 26 ayat 12 dan 13.
ketika dia diberkati, dia nggak lupa juga untuk apa namanya memberkati. Alkitab katakan begitu, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan pada tahun itu juga ia diberkati. Ya kan? 100 kali lipat. Kenapa demikian? Sederhana, karena dia itu menabur. Jadi kalau ada orang yang ingin betul-betul sukses, betul-betul berhasil, belajarlah untuk menabur. Orang bilang bahwa saya selalu ngomong tentang apa namanya berkat-berkat. Saya mau katakan berkat dari Tuhan itu indah. Berkat Tuhan itu harus dibicarakan, disaksikan gitu loh. Tanpa flexing, tanpa harus pamer-pamer, enggak. Tetapi dan mereka banyak tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati. Ishak diberkati begitu luar biasa. Kenapa dia diberkati? Pendek kok. Di ayat ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi memang harus menabur. Saudara. Tadi kan saya bilang, bagaimana kita menabur, salah satunya bisa take up your cross. Dan yang kedua itu bicara juga tentang apa namanya, bagaimana saya dan Anda bayar harga, pay the price. And the third one, follow Jesus. Mengikut Yesus itu nggak selamanya untung atau senang. Iya. Tidak. Ada kalanya tadi cross yang harus kita pikul. Ada juga untuk bayar harga. Bayar dong harganya. Pak Ya Johan, kan? bagaimana menghadapi dengan comments ya sekarang nih pernah nggak Anda merasa mungkin khawatir secara manusia, karena Anda lebih nyaman, lebih mapan, lebih stabil, lalu kemudian ada diksi-diksi yang terlontar, ini yang diajarin ini nggak lebih dari sekedar materi, berkah dan segala macam. Jadi seakan-akan tidak siap untuk menyambut ketidaknyamanan, kalau hidup itu harus nyaman. Apa yang bisa Anda jelaskan mengenai tantangan seperti ini? Iya, mapan, nyaman, stabil, itu seringkali dicari orang, tapi seringkali saya dan Anda melupakan satu hal, yaitu tenang, gitu. Ya, Alkitab katakan jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Jadi dua kata itu saling berkaitan. Untuk mencapai kemapanan, kenyamanan, stabil, maka kita harus jadikan hidup kita tenang. Tadi Anda tanya, pernah nggak rasa khawatir? Pernah nggak rasa, oh iya manusia tuh pasti diliputi rasa itu, pasti punya itu. Tapi sedikit aja. Saya nggak terlalu lama, bukan saya sombong di hadapan Tuhan ya di atas ya. Hanya beberapa detik, menit gitu, ada beberapa waktu. Terus saya stop, saya bilang saya harus jadikan diri saya tenang dulu. Saya tenang dulu. Aku punya Tuhan yang besar, gitu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Selesai saya menemukan ketenangan itu, saya naik ke lantai 3 di kamar saya, terus saya berdoa, Tuhan, gitu. Kau kuatkan teguhkan aku, jadikan aku pelayanmu, dan biarlah segala sesuatu yang sedang ada terjadi saat ini Engkau lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau memang aku salah, aku ampuni. Tapi kalau aku benar di hadapan-Mu, maka berikan jalan keluar. That's it. Hilang itu semua. Jadi kalau jadi kemapanan itu kalau kemapanan kehidupan seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan atau keluarga Kristen mapan, nyaman, itu bukan berarti dia tidak lagi bergantung sama Tuhan ya. Dan juga bukan berarti dia sekaya-kayanya, tidak. Ya kan? Iya, karena kan hidup jangan terlalu nyaman, jangan terlalu mapan. Nanti kalau terlalu nyaman sama mapan nggak akan bergantung lagi sama Tuhan. Benar nggak itu, Pastor? Enggak lah, enggak terlalu ke situ juga ya. Siapa yang nggak suka nyaman, betul nggak ada pertengkaran di dalam keluarga. Iya. Siapa yang nggak suka tetap sehat di dalam hidup ya kan? Kita kan mau juga gitu nyaman, badan kita sehat kan gitu dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi maksud saya kalau merasa nggak nyaman, merasa nggak tenang, Alkitab mendukung supaya engkau bisa berdoa. Amen. Jadi nggak bisa doa dulu jadi tenang, tapi tenang dulu kan, control yourself. Anda lihat dari buah roh ya, buah roh itu dimulai dari kasih ya, buah roh ditutup dengan penguasaan diri. Jadi menurut hemat saya, tenang itu adalah menguasai diri kita. Ketika kita bisa menguasai diri kita, maka disitulah kita mendapatkan sebuah momentum keintiman dengan Tuhan dan akhirnya kita bisa jujur dan dengan legowo mengatakan kalau salah ya Tuhan maafkan saya, tapi kalau benar tolong Tuhan jaga saya dan teguhkan saya gitu ya. Wah, ini kalau practically sebenarnya kalau yang dilakukan Pak Johan hari ini secara pribadi ya dengan perjalanan 50 tahun melayani Tuhan,
lalu kemudian dengan pasang surut dalam kehidupan. Keluarga Kristen ini sebenarnya bisa membangun gaya hidup yang sehat ya. Artinya bekerja excellence, karena saya melihat sepertinya excellence adalah bagian dari value apa yang Pak Johan selalu kerjakan ya, well preparation. Lalu kemudian juga bagaimana mengelola uang dengan bijak, tidak takut apa kata orang, tetapi memastikan kenyamanan dan juga keutuhan dan kecukupan untuk keluarga itu tetap ada. Tetapi ini yang saya suka, tetap menjadikan Tuhan sebagai center, pusat dari semuanya itu. Amin. Nah, Amin. ini kalau menurut Anda, bisakah Anda jabarkan sedikit saja poin-poin praktikalinya seperti apa supaya keluarga Kristen ini hari-hari ini bisa membangun gaya hidup seperti itu, gaya hidup yang sehat, namun tidak berkekurangan. Amin. 3 hal yang perlu, bahwa setiap orang Kristen itu harus dimulai dengan takut akan Tuhan. Itu penting. Jadi takut akan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat indah ya. Alkitab bahkan mengatakan takut akan Tuhan itu suci, kudus itu, ya kan? Yes. Jadi takut akan Tuhan dikatakan permulaan dari hikmat pengetahuan. Jadi kan kalau kita mau bisnis apa, kita mau lakukan apa, dimulai dari hidup kita aja takut akan Tuhan. Itu aja nih. Takut akan Tuhan itu artinya ngeri. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah gitu, kayak ngeri gitu. Bahwa ada Tuhan yang hebat, yang berkuasa, yang punya segala kuasa untuk melakukan apa saja. Nah, kalau kita di hati kita udah ada rasa takut akan Tuhan itu, maka hal yang kedua, kita hormati Tuhan. Banyak kan orang bilang kan gereja ini di hati, gereja adalah tubuh Allah, bait Allah adalah tubuh kita sendiri, betul. Tapi kalau kita mau menghormati Tuhan, apa salahnya sih ya? Kita pergi beribadah kan nggak salah. Ibadah itu Timotius katakan mengandung janji, bukan hanya buat hari ini, tapi juga buat masa mendatang, gitu kan? Latihan badani ini terbatas ya, tapi latihan itu beribadah itu luar biasa. Kenapa kita benci Tuhan? Ya, hanya cuma karena persoalan masalah dengan orang lain, dengan gembala, gitulah. Akulah pindah gereja aja, ya, oke. Tapi sampai seberapa jauh dan seberapa lama kau mau pindah-pindah gereja? Mulai aja dari diri kita sendiri. Aku harus menghormati Tuhan. Mungkin dengan jalan seperti itu, walaupun hati pahit, ya, hati mungkin resah, hati tergores sakit, tapi kita mau beribadah karena we don't care about the people, but we care about God. Itu penting. Jadi menghormati Tuhan, ya kan? Jadi kita bawalah, kan kata orang yang bersyukur itu, mengucap syukur ada 2 hal. Yang pertama bicara tentang yada, yang kedua bicara tentang toda. Yada itu kan bicara bersyukur dengan mulut, ada kata-kata yang keluar. Toda itu bicara membawa korban persembahan. Kan kita sudah ditebus, kita sudah diberkati, kita sudah dijagai, kita kan masih hidup. Apa salahnya kita bawa persembahan? Kan nggak ada salah. Kita kalau makan di mana-mana di restoran harus bayar, betul. Kita harus mau belanja harus bayar. Ya kalau buat Tuhan saya nggak bilang itu perpuluhan, saya nggak bilang pemberian, tapi sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan kan boleh. Dan yang ketiga, jangan lupa, we love God. Kita harus mengasihi Tuhan melebihi apapun. Amen. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan pernah bunuh orang. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan menghentikan pekerjaan dia, dalam artian kata kita menghentikan, kan di belakang dia masih ada keluarga yang lain, ada istri, ada anak-anak, gitu loh. Jadi dari mengasihi Tuhan itu kita bisa memberkati, membantu orang banyak. Walaupun kita cukup aja gitu, tapi ya bolehlah kita berkati. Dan kalau Anda tanya kepada saya dalam hidup saya, bukan saya sombong, ada saja itu bagian-bagian yang harus saya beri, meskipun di dalam kehidupan sehari at that time saya nggak punya cukup, tapi saya suka bilang sama istri, udah kasih aja lah, udah berikan aja lah, dia lebih berkekurangan dari kita. Dan itu membentuk saya, dan itu membentuk berkat Tuhan kepada saya. Itu. Jadi ternyata dari 3 poin itu kita akan menjadi seorang pemberi yang bukan karena kita mampu, tetapi justru memberi dalam kekurangan. Disitulah kelimpahan itu akan datang ya. Wah, doa kami Pak Johan, nanti kalau kami undang satu saat di studio, hopefully waktunya ada, it's okay. Lalu kemudian juga salam buat keluarga dan semuanya. Kiranya setiap khotbah-khotbahnya benar-benar memberikan cahaya pengetahuan firman Tuhan bagi seluruh umat. Makasih Andi untuk undangannya. Nanti one day kita meet ya. Oke.
ya. Iya, Tuhan berkati ya Pak Johan ya. Tuhan berkati. Oke Terima ya kasih ya. Pak, shalom bye. Salam sukses ya. Amin. Terima kasih. Iya ya. Sahabat Saya Bagi Negeri, kita belajar hari ini ya bahwa sukses dan kekayaan ternyata semuanya kalau kita benar-benar pelajari ada dalam pandangan Alkitab yang memang bukanlah tujuan utama hidup orang percaya. Tetapi itu sebagai alat, sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Dan juga jangan lupa untuk melayani sesama. Jadi seberapapun besarnya penghasilan kita, seberapapun tingginya jabatan kita, Tuhan kita melihat bukan dari besarnya harta kita atau tingginya jabatan kita, melainkan dari sikap hati kita. Jika selama ini Anda hidup, selama ini Anda hidup dalam rasa bersalah karena Anda ingin sukses, Anda takut. Tapi hari ini jelas, Anda boleh tenang. Karena Tuhan tidak anti dengan kemakmuran. Tuhan tidak anti dengan keberhasilan. Tapi jika Anda mau mulai, tanpa disadari Anda mulai mengandalkan harta, hari ini Anda diingatkan. Tuhan mengingatkan kita semua untuk tidak menyembah mamon, tetapi menyembah Allah yang hidup. Jadi mari kita seimbangkan hidup kita. Tetaplah bekerja dengan integritas, profesional dalam mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab kita. Dan kita juga harus membuka diri bagaimana cara mengelola harta dengan baik dan bijak. Rela untuk menabur dan memberi bagi orang-orang yang memang Tuhan izinkan untuk kita berkati. Dan jadikan Kristus Yesus sebagai satu-satunya sumber kepuasan terbesar dalam hidup kita. Nah, jikalau Anda setuju, Anda confirm, bagikan dong video ini untuk memberkati lebih banyak orang. Subscribe, like, dan juga komentar. Jangan lupa tulis ya. Apa arti sukses bagimu menurut iman Kristiani? Ya, ayat firman Tuhan hari ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Dan terima kasih sudah setia mengikuti Cahaya Bagi Negeri sampai hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, berikan like dan share video ini jangan lupa. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel Jawaban ini supaya Anda terus dapatin konten yang mengubah hidup Anda semakin hari semakin segambar dengan rupa Kristus dan rencana Allah terjadi. Saya Andi Otniel. See you on the next episodes.